What's up Industrializers? Perkenalin, nama aku Faza. Di sini aku jadi moderator untuk podcast pertama dari HMTI TV, yaitu Talkie Talkie. Di Talkie Talkie ini kita akan membahas isu-isu yang sedang berkembang di dalam atau di luar HMTI. Nah, dari podcast-podcast tersebut kita akan mengundang narasumber-narasumber yang pastinya sudah paham banget dengan isu-isu yang sedang berkembang tersebut. Untuk podcast pertama dari Talkie Talkie, kita akan mengundang special guest yang mana orang ini sudah terkenal banget di teknik industri ITS. Apalagi sekarang nih 4 angkatan aktif di teknik industri pasti kenal banget nih sama dia. Oke, langsung aja nggak pakai lama, kita langsung ke ketua himpunan dari HMTI ITS, Mas Venzo. Yo Iza. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Mas? Ya? Baik. Keluarga gimana Mas? Keluarga alhamdulillah sehat, di rumah semua. Alhamdulillah. Ya, di rumah semua ya. Iya. Posisi sekarang di kos atau? Oh enggak, aku di Semarang. Oh di Semarang ya? Jadi aku udah pulang ya. Jadi sejak work from home waktu itu aku udah di rumah langsung waktu itu. Sejak pengumuman work from home dari ITS tuh Mas Venzo langsung pulang? Selang 1-2 hari aku langsung pulang. Jadi waktu itu pengumuman kan malam minggu tuh, aku pulang Selasa kalau nggak salah. Oh, jadi setelah kita wisuda waktu itu Mas ya? Setelah FTI wisuda, malamnya pengumuman WFH kan itu Mas ya? Terus langsung Mas Venzo jarak 1-2 hari langsung pulang ya? Jadi Sabtu tuh alhamdulillah kita masih wisuda kan. Malam minggu itu pengumuman WFH. Terus aku putusin aja langsung Selasanya itu pulang gitu. Oh, kenapa kok ini Mas? Maksudnya banyak juga termasuk teman-temanku, terus mahasiswa-mahasiswa ITS lainnya juga masih banyak yang waktu ada pengumuman WFH ini mereka bingung Mas, mau pulang langsung atau nunggu dulu. Mungkin di WFH ini mungkin cuma jarak seminggu, 2 minggu, habis itu selesai terus bisa lanjut kuliah lagi. Nah kok Mas Venzo langsung pulang itu, apa udah ada kabar-kabar apa gimana Mas? Aku langsung pulang waktu itu apa ya? Pokoknya waktu itu hari Sabtu kita masih wisuda kan, lancar alhamdulillah kan. Iya. Terus malam minggu kita dapat kabar. Nah gini, besoknya itu sebenarnya mau ada proker nih gitu. Nah, WFH dapat instruksi langsung dari dosen kalau disuruh menghentikan dulu kegiatan yang mengumpulkan massa. Yaudah waktu itu minggu siang tuh langsung rapat aku sama teman-teman. Minggu siang aku langsung rapat. Terus kita kan tahunya 2 minggu kan, karena waktu itu keputusannya juga baru 2 minggu kan. Jadi kita rencanain selama 2 minggu ke depan mau gimana nih. Oke, kita udah dapat rencana. Dan ada alasan lain juga karena udah jarang pulang kan dari awal sih. Jadi mumpung 2 minggu ada kesempatan, ya aku langsung pulang deh gitu. Oh iya, itu waktu itu juga kegiatan wisuda fakultas lain juga ketunda semua Mas ya? Bener, cuma bro. Waktu itu fakultas kita sama apa itu Mas? Wah, aku lupa waktu itu apa ya. Cuman kalau nggak salah FTK itu di hari selanjutnya kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak deh yang kena pengaruhnya itu. Teman-teman udah pada siap-siap, terataknya udah siap, orang tua pun bahkan udah ada yang datang. Cuma ya gimana lagi, karena konsekuensi kesehatan kan. Kita masih harus prioritasin itu. Iya. Tapi alhamdulillah Mas ya, teknik industri udah sempat arak-arakan duluan. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Iya. Udah sempat mimpin juga Mas ya. Arak-arakannya. Kalau di Semarang sendiri gimana Mas? Kondisinya di sana strict nggak? Kalau di Surabaya kan kayak udah dijagain di mana-mana, sempat nggak bisa akses masuk Surabaya kan gitu. Kalau di Semarang sendiri gimana Mas? Di Semarang kelihatan alhamdulillahnya nggak separah di Surabaya. Kalau nggak salah ya, nggak separah Surabaya yang aku baca di berita itu sampai zona hitam tuh, nggak sampai seperti itu. Cuma kalau lihat kondisi lapangan sih sebenarnya masih banyak juga orang-orang yang masih beraktivitas di luar ya. Jadi pasar itu aku lihat juga nggak begitu signifikan berkurangnya. Jadi masih tetap rame. Walaupun perkantoran pun diliburkan gitu. Masih banyak yang nongkrong gitu Mas ya? Nah kalau terakhir ini aku lihat banyak emang ya. Cuman kelihatannya karena akhir-akhir ini udah ada isu new normal itu loh Zek. Oh iya. Sejak isu new normal itu teman-teman udah pada mulai ngajak keluar. Tapi ya it's okay lah, karena emang kelihatannya motivasi new normal itu karena faktor ekonomi kan. Jadi oke, kita mau kegiatan nggak apa-apa, cuman yang penting jangan lupa protokolnya aja. Masalah masker, jaga jarak dan lain-lain. Berarti ya emang udah mulai kegiatan normal lagi Mas ya?
Ya, tapi tetap perkuliahan, sekolah masih tetap online semua. Kalau ngomong-ngomong kegiatan nih, selama pandemi ini Mas Renzo ngapain aja nih kegiatan rutinnya di rumah untuk Ngapain menjaga ya? tetap produktif seorang Kahima gitu? Aduh. Jadi sebenarnya ini nyangkut masalah pertama, masalah tanggungan kuliah dulu pertama itu ya. Jadi kemarin waktu itu kita itu di WFH itu di minggu ke-7 dari 16 minggu perkuliahan kan. Ya. Masih banyak tugas besar, praktikum. Itu masih jadi kerjaan sehari-hari. Pertama itu, kedua ya urusan himpunan. Jadi karena urusan himpunan juga belum selesai, banyak yang jadi PR, itu juga jadi rutinitas sehari-hari. Cuma di samping itu paling bantu orang tua ya saya. Pertama bantu orang tua dulu karena ada jalanin bisnis roti kan, usaha roti di sini kan. Jadi ada usaha roti juga, bantu orang tua itu. Terus yang lain paling ya nyicil-nyicil, ya ada mainnya juga lah, ada main hobi. Sempat nongkrong gitu juga Mas? Nongkrong tuh kalau nggak salah pernah sekali waktu itu. Bukan nongkrong sih bahasanya sih. Waktu itu sempat ketemu sama beberapa teman, cuma 2 orang. Kalau ini ngomongin masalah pandemi ini kan ngefeknya di mana-mana Mas ya. Kalau misalnya kita bicara nih dalam lingkup ITS, kan ada beberapa kegiatan yang sedang berlangsung di ITS. Di himpunan sendiri kan kita juga ada beberapa proker-proker yang sedang berlangsung tuh. Tapi berhenti ataupun dipospon itu waktu karena ada pandemi ini. Nah, salah satunya waktu yang jadi concern itu di ITS sedang ada Pemira, Mas. Nah, waktu aku penasaran nih Mas, waktu ada Pemira di ITS dan terhambat karena ada pandemi ini, itu adakah waktu ada pengumuman work from home, pemberitahuan badan-badan presidium itu diskusi bareng-bareng kayak gitu tentang bagaimana kelanjutan Pemira. Nah, di situ ada nggak diskusi tersebut? Nah ini berarti jadi informasi juga ya buat teman-teman di luar ITS. Jadi ITS itu di WFH kan dalam kondisi dalam kondisi emang Pemira masih belum selesai. Jadi ada 2 kandidat yang mengajukan diri jadi presiden BEM ITS. Tapi waktu itu kondisi belum selesai. Kalau nggak salah itu cuma kurang perhitungan. Nah tapi karena work from begini kondisinya, jadi waktu itu keputusannya itu dikasih waktu lagi untuk kampanye ulang, tentunya lewat online. Nah baru setelah itu dijalankan Pemira online-nya itu. Ya waktu itu cukup jadi salah satu concern juga sih Zan. Tapi sebenarnya banyak concern kalau masalah ITS ya. Selain Pemira juga ada masalah UKT. Sempat dengar juga kan itu yang isu yang wah iya, concern jadi concern banyak orang juga. Udah jadi isu nasional juga UKT itu. Benar. Di mana-mana itu diangkat semua kan. Apalagi cuma kalau gimana Mas? Cuman kalau Pemira emang kondisinya seperti itu di ITS. Jadi kita tetap kawal waktu itu. Cuma kan yang berperan banyak kan teman-teman KPU-nya. Nah, teman-teman KPU juga udah bekerja cepat juga adaptasi gitu. Tapi sempat ada diskusi terbuka gitu nggak bareng-bareng se-presidium se-ITS buat diskusi ini atau hanya ada? Ada ya? Ada berkali-kali. Kita berkali-kali ngelaksanain forum online juga. Jadi kita tetap koordinasi lewat online karena emang bisanya lewat situ kan. Kalau ngomongin online nih Mas, buat kemarin di perkuliahan online, Mas Renzo ada kendala nggak di perkuliahannya sendiri? Mungkin teman-teman kita banyak mahasiswa-mahasiswa lain kan yang ya mungkin akses internetnya susah atau bahkan nggak bisa pakai kamera, akses biayanya terhalang biaya untuk data internet kayak gitu. Untuk Mas Renzo sendiri gimana Mas? Ya kalau aku alhamdulillah cukup termasuk nggak begitu berat untuk melaksanakan kuliah online ya. Walaupun kamera laptopku rusak, aku cuma punya 1 webcam jadi kadang gantian. Cuma ya yang aku lebih concern itu masalah teman-teman yang lain karena ya nggak, kita tuh mungkin sekarang merasa kita bisa kuliah lancar gitu kan. Cuman mana ada yang tahu kalau ternyata ada teman-teman yang akses internetnya susah, gadget terbatas. Ya itu sih memang mekanisme yang ada emang belum mendukung, infrastrukturnya juga belum siap. Jadi kita emang yang dituntut untuk beradaptasi. Sampai waktu itu aku sempat main ke rumah budeku itu cuma untuk nyari sinyal, nyari koneksi waktu itu.
Kalau dikaitkan ya Mas, tadi sempat disinggung juga masalah UKT itu kan banyak juga nih yang udah jadi isu nasional juga masalah UKT ini. Banyak pernah juga teman-temanku Mas bilang, maksudnya diskusi gitu tentang UKT ini, apakah perlu ada refund gitu dari pihak ITS-nya atau pihak universitas lain di Indonesia buat mahasiswa buat semester ini, karena kan hampir setengah semester kan itu Mas. Kita nggak dapat fasilitas langsung di kampusnya, Ya, kayak gitu. Dan mereka kebanyakan juga nuntut buat dapat subsidi data. Dan kemarin ITS alhamdulillah ada ya Mas, tapi ada kayak mekanismenya sendiri kayak gitu Mas. Nah kayak gitu mungkin dari Mas Venzo sendiri ada tanggapan buat anak-anak yang minta refund UKT, itu mungkin ada tanggapan dari Mas Venzo? Oke, masalah refund UKT ya. Kalau masalah itu, pertama sebenarnya yang kita tuntut itu, yang aku pribadi harapkan itu adanya transparansi dulu, pertama. Karena kalau secara pikiran logika kita pasti itu dong, kita pasti menilai ya ini ada pengurangan penggunaan fasilitas, AC nggak kepake, proyektor nggak kepake, ruangan nggak kepake juga, pasti ada pengurangan fasilitas dong. Pengurangan fasilitas artinya ada pengurangan biaya juga. Nah kita sebenarnya pengen transparansi dulu, biaya yang nggak dipakai itu dialokasikan kemana gitu. Karena didukung dengan itu tadi, kondisi mahasiswa yang tidak disiapkan untuk kuliah online seperti ini, jadi masih banyak yang keberatan juga. Nah sebenarnya yang kita tuntut itu sih, masalah transparansi dulu pertama, dan kedua masalah bantu mahasiswanya ini. Nah ITS itu sebenarnya udah mengeluarkan keputusan sih, kalau nggak salah baru 1 atau 2 hari ke belakang udah dapat informasinya belum? Perihal apa tuh Mas? UKT, pemotongan UKT. Oh mungkin masih berita simpang siur saya dengar ya Mas, belum full gitu. Oke, ini aku coba ngutip dikit ya, saya ingatku ya, aku udah baca, aku review. Jadi kalau nggak salah, tolong nanti dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Itu pertama UKT golongan 1 yang tanpa beasiswa itu digratiskan. Pertama itu. Nah kedua, teman-teman yang mau ngambil TA semester depan dengan syarat TA-nya sudah selesai sekian persen gitu, itu juga UKT-nya bakal digratiskan. Nah untuk UKT golongan 2 ke atas, golongan 2 sampai golongan 7 itu disediakan alur kemungkinan untuk bisa banding UKT, tapi yang pasti dengan alur administrasi. Banding UKT-nya ini misal nih Mas, ada anak yang dari golongan misal UKT tertinggi, nah terus dibanding turun 1 tingkatan misal. Nah itu berlaku untuk semester ini saja atau berlaku seterusnya sampai dia selesai kuliah atau sampai ke banding UKT lagi? Oke. Nah kalau kebijakan ITS sementara sih masih untuk semester depan. Nah untuk semester depannya lagi kita kan masih belum tahu ya, kita kan masih melihat kondisi dinamika COVID ke depan kan. Iya. Nah itu tergantung itu juga. Masih belum, masih untuk semester depan. Semester depannya lagi masih belum tahu. Oke, jadi kalau menurut Mas Venzo sendiri, untuk kebijakan UKT yang telah diterapkan sama ITS ini udah dirasa efektif atau belum buat menyelesaikan masalah-masalah tentang UKT ini yang jadi isu nasional di Indonesia? Oke, jadi pertama tentang kebijakan UKT, pertama ini kan kesempatan juga ya buat teman-teman, karena bisa jadi ada yang golongannya tinggi dia terpengaruh, ada yang golongannya nggak setinggi yang pertama tapi nggak terpengaruh seperti itu kan. Ada 2 kemungkinan itu kan. Nah untuk semuanya dikasih kemungkinan untuk banding UKT itu, tapi memang ada administrasi yang perlu dipenuhin, seperti surat yang menyatakan bahwa memang adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan ke keluarga tersangkut, ke keluarga terkait mengenai karena COVID gitu. Nah begitu itu udah jelas, baru nanti ITS berani ngasihkan bandingnya itu. Nah biasanya yang butuh administrasi banyak di situ biasanya. Dan ini ya sebenarnya nggak tahu, ini pengalaman pribadi aja ya, karena teman-teman pun kalau semisal memang merasa ekonominya terganggu karena COVID, jangan males untuk ngisi form, jangan males untuk ngisi ngisi data-data yang biasanya dilakukan teman-teman himpunan atau teman-teman BEM, karena kita bisa menuntut itu karena ada data itu gitu loh. Ya kan karena itu. Oke. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang merasa
UKT-nya dirasa mau melakukan banding, bisa dilihat saksama sistematis di kampusnya masing-masing atau di ITS sendiri, itu tentang gimana cara banding UKT, dan bisa langsung aja isi formnya atau diskusiin sama pihak ITS-nya gitu. Sama ini tadi file banding UKT atau pengumuman UKT ini bisa di search di link deskripsi di bawah. Oke. Karena kan kita ada pengumuman juga semester depan masih online Mas ya. Itu bisa jadi mengalami defisit pemasukan dan bisa jadi bangkrut. Kalau kita bicara kampus dulu ya, kalau masalah kampus yang bakal bangkrut misalkan seperti itu, kondisi HMTI sekarang seperti apa?